Selamat datang di channel Mahir Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita menggunakan form untuk mengisi data-data pada tabel. Misalnya teman-teman ketika diminta untuk menginputkan data pada sebuah tabel yang misalnya berisi ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, jurusan, alamat, itu kita bisa menggunakannya secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menginputkannya manual satu-satu. Nah, di sini saya akan contohkan misalnya di bagian form ini kita masukkan ID-nya 5, kemudian nama siswanya misalnya Budi, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian jurusannya misalnya IPA, alamatnya misalnya di Semarang. Kemudian tekan enter, nanti datanya akan secara otomatis terupdate. Nah, dengan cara ini teman-teman tidak perlu lagi bersusah-susah ketika melakukan input data. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Di sini saya akan ajarkan. Kita buat dulu untuk lembar kerja baru. Di sini kita closekan saja dulu. Kita besarkan lembar kerjanya biar nampak jelas. Yang pertama kita masukkan data-data yang perlu dimasukkan. Misalnya yang pertama ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Di sini kita rapikan dulu untuk bagian judulnya ini. Nah, biar datanya itu bisa kita akses secara otomatis, di sini teman-teman buat dulu tabelnya yang menggunakan format as table. Tinggal teman-teman pilih tabel yang akan digunakan. Misalnya kita gunakan tabel yang ini. Bagian ini kita centang saja, kemudian pilih OK. Maka tampil seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke bagian file, pilih option, kemudian pilih quick access toolbar. Di bagian use command prompt kita pilih yang command not in the ribbon. Pada bagian bawah ini kita pilih yang form. Nah, form ini nanti kita akan gunakan sebagai untuk menginput data-data yang ingin kita masukkan ke dalam tabel. Kita pilih add, kemudian pilih OK. Selanjutnya di sini kita bisa gunakan formnya, klik saja. Nanti secara otomatis langsung memuat informasi yang telah kita buat di bagian tabel ini. Tinggal teman-teman isi saja, misalnya ID-nya 1. Kemudian untuk beralih ke baris bawah, tinggal tekan tab saja. Nama siswanya misalnya Sani, tekan tab lagi, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian tekan tab, jurusannya IPA, alamat Semarang. Kemudian untuk lanjut ke data berikutnya, tinggal teman-teman tekan enter saja. Seperti ini. Misalnya ID-nya 2. Kita coba lagi, tekan enter. Secara otomatis langsung datanya langsung nambah ya teman-teman. Kita coba lagi misalnya. Nah, ini sangat mudah sekali ya teman-teman dilakukan ketika kita melakukan input data. Oke, kita X-kan saja. Nah, bagaimana misalnya teman-teman ketika melakukan input data, ada data yang salah atau tidak sesuai. Misalnya, Budi. Jenis kelaminnya dibuat perempuan, seharusnya itu laki-laki. Nah, untuk mengubahnya, caranya sangat mudah. Teman-teman pergi lagi ke bagian from. Kemudian kita cari data yang ingin kita ubah. Untuk mencarinya, untuk mencari data yang ingin kita ubah, teman-teman bisa pilih kriteria. Kemudian masukkan ID ataupun nama siswa. Misalnya ID-nya yang ingin kita ubah 2. Kemudian teman-teman pilih find previous.
Oke, kita coba lagi kriteria. Misalnya kita coba nama siswa saja, Budi. Kita coba pin previous. Wah, nampaknya belum bisa ya teman-teman. Kita coba lagi untuk nambahkan data baru. Misalnya new, ID-nya 4, namanya misalnya Ruri, jenis kelaminnya perempuan, jurusannya IPS, alamatnya misalnya kita buat Malang. Kita coba lagi tambah, misalnya kita buat ID-nya sampai 5 ya. Rian, jenis kelaminnya laki-laki, jurusannya IPA, alamatnya misalnya kita buat Papua. Nah, kemudian kita coba ingin merubah datanya, kita coba pilih kriteria. Kemudian di sini kita gunakan nama siswa saja, misalnya Ruri. Kemudian kita pilih pin previous. Nah, seperti ini teman-teman. Akan muncul data yang ingin kita cari. Tinggal teman-teman ubah saja bagian mana yang akan diubah. Misalnya bagian jurusan. Kita coba ubah jadi IPA. Kemudian tekan enter. Kita lihat di sini jurusannya masih IPS. Ketika kita tekan enter, maka secara otomatis datanya langsung berubah. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.